Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini kita akan mempelajari beberapa sintaks baru yang diperkenalkan di JavaScript versi ES6, yaitu spread, rest, dan destructuring. Yang perlu diingat di sini adalah berhubung ini adalah sintaks JavaScript versi baru, maka sintaks ini hanya bisa dijalankan di browser versi baru juga. Browser lama seperti Internet Explorer tidak mendukung sintaks ini. Kita mulai dari spread terlebih dahulu ya. Simbol yang digunakan oleh spread adalah 3 buah titik. Spread akan mengeluarkan seluruh elemen dari array sehingga menjadi banyak argumen yang terpisah. Kita lihat contohnya. Misalkan kita memiliki array numbers yang berisikan 4 buah angka 215, 60, dan 821. Kemudian kita ingin menggunakan data di dalam array ini untuk memanggil metode met.min. Nah, perhatikan di argumennya, kita bisa menggunakan sintaks spread array numbers. Browser akan menerjemahkan perintah ini menjadi seperti perintah di bawahnya. Jadi seluruh data yang dikandung oleh array numbers akan dikeluarkan dari array menjadi argumen yang terpisah. Yang tadinya satu buah array mengandung 4 buah data 215, 60, dan 821, dipisahkan menjadi 4 buah argumen 215, 60, dan 821. Kita langsung coba praktek ya. Misalkan kita hendak memanggil metode met.min dengan argumen 30, 10, 20, dan 40. Maka metode ini mengembalikan angka paling kecil dari seluruh argumen yang kita berikan. Kita bisa menambahkan lagi argumen sebanyak apapun yang kita butuhkan, dan metode ini tetap mengembalikan satu angka yang paling kecil, yaitu 10. Namun metode ini tidak bisa berfungsi kalau seluruh nilai argumen ini kita bungkus menjadi satu buah array. Misalkan kita beri kurung siku pada argumennya, sehingga argumen berubah dari yang tadinya berupa 4 buah angka menjadi satu buah array. Metode mengembalikan hasil not a number karena array dianggap bukan angka, walaupun isinya angka ya. Jadi untuk menjalankan metode met.min, kita harus membuka kurung sikunya. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan sintaks spread. Kita bisa menambahkan titik sebanyak 3 buah di sebelum array. Perintah ini artinya sama dengan perintah pertama kita. Jadi seluruh elemen yang dikandung oleh array akan dikeluarkan dari array, kemudian menjadi argumen yang terpisah-pisah, seperti ini. Dan metode pun mengembalikan nilai 10. Sekarang kita masuk ke beberapa contoh penggunaan spread. Pertama kita buat dahulu array dengan nama numbers yang isinya 30, 10, 20, dan 40. Nah, kalau variabel array ini langsung kita gunakan sebagai argumen pada metode met.min. Maka kita mendapatkan hasil not a number. Agar bisa mendapatkan hasil yang benar, maka kita harus menggunakan sintaks spread pada array numbers. Maka perintahnya menjadi met.min numbers. Contoh penggunaan lainnya, misalkan kita hendak membuat array kedua yang isinya diambil dari array numbers. Maka kita bisa menggunakan sintaks spread. Let namanya misalnya array 1 sama dengan kurung siku spread numbers. Perhatikan bahwa sekarang kita memiliki array 1 yang isinya sama persis dengan numbers, namun keduanya adalah array yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita mengubah salah satu dari isi array 1, maka yang berubah hanya nilai dari array 1. Nilai ini dikandung oleh numbers masih tetap sama. Contoh penggunaan ketiga, kita bisa menggunakan sintaks spread untuk menggabungkan beberapa array. Misalkan kita buat array baru alfabet yang isinya huruf A, B, dan C.
Kemudian kita ingin membuat array baru yang isinya adalah gabungan antara numbers dan alfabet. Maka perintahnya menjadi let, misalkan nama array-nya adalah array2 sama dengan dalam kurung siku, kita spread numbers, kita spread lagi alfabet. Maka kita mendapatkan array2 yang isinya adalah gabungan antara numbers dan alfabet. Walaupun sebenarnya kita bisa melakukan hal yang sama dengan menggunakan metode concat ya. Jadi ini adalah cara alternatifnya. Kita juga bisa menggunakan perintah spread untuk tipe data string. Spread akan memisahkan setiap huruf yang dikandung oleh string tersebut. Sebagai contoh, misalkan kita membuat array yang merupakan hasil spread dari string hello. Maka kita mendapatkan hasil sebuah array yang isinya adalah 5 buah huruf yang membentuk kata hello. Selanjutnya kita bahas mengenai rest. Rest ini mirip dengan spread karena sintaksnya sama-sama menggunakan simbol 3 buah titik. Namun arti dan cara pemakaiannya berbeda. Kalau spread digunakan pada argumen untuk memisahkan array menjadi nilai-nilai terpisah, sedangkan rest digunakan pada parameter untuk mengumpulkan nilai-nilai yang terpisah menjadi satu buah array. Agar lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh. Misalkan kita ingin membuat fungsi sum. Fungsi ini menerima argumen dalam jumlah yang tidak terbatas seperti mat.min yang barusan kita bahas. Dan fungsi ini akan mengembalikan jumlah total dari seluruh argumen. Misalkan kita buat dahulu fungsi sum tanpa parameter sama sekali. Dari video sebelumnya kita sudah tahu ya, ada variabel ajaib bernama arguments yang berisikan semua argumen yang kita kirimkan ke dalam function. Pertama kita panggil dahulu console log untuk menampilkan arguments. Lalu kita panggil fungsi sum dengan argumen 10, 20, 30. Kita simpan dan jalankan di browser. Kita bisa melihat ada 3 buah nilai, yaitu 10, 20, dan 30 sebagai argumen. Dan nilai ini bisa kita akses menggunakan index. Untuk menampilkan nilai total, kita bisa menggunakan array method reduce yang telah kita pelajari pada video sebelumnya ya. Jadi kode di dalam function bisa kita ubah menjadi arguments.reduce. Parameternya adalah t, n. Arrow function return t ditambah n. Kita simpan dan jalankan di browser. Ternyata terjadi error. Mengapa? Karena variabel argumen ini bukanlah sebuah array. Walaupun sama-sama memiliki index dan length, namun argumen tidak memiliki array method seperti push, pop, reduce, dan lain-lain. Jadi kalau kita ingin menerima parameter sebagai array, maka kita harus menggunakan cara lain. Disinilah muncul rest sebagai solusi. Jadi pada bagian parameter fungsi, kita bisa memberikan nama parameter array didahului oleh 3 buah titik. Sebagai contoh, kita beri nama params. Dan kemudian kita memanggil metode reduce dengan menggunakan variabel params. Fungsi berhasil berjalan dengan benar ya. Nilai totalnya adalah 60. Kalau tadinya kita menggunakan arguments, kita tidak bisa mengubah nama variabelnya, dan kita tidak bisa menggunakan array method. Sedangkan kalau kita menggunakan rest, maka kita bisa menentukan sendiri nama variabel array-nya, yang di dalam contoh ini adalah params, dan kita bisa menggunakan array method. Yang menarik dari sintak rest adalah, kita bisa menambahkan parameter lain sebelum rest. Sebagai contoh, kita akan membuat fungsi untuk menampilkan pemenang lomba. Pertama fungsi lama kita ubah dulu jadi komentar. Lalu kita buat fungsi baru, show winners, dengan parameter gold, silver, dan rest others. Isi fungsinya pertama kita tampilkan dahulu tulisan first winner,
adalah gold. Dan di baris kedua, second winner adalah silver. Dan di baris ketiga, others. Dan kita tampilkan array others. Kita panggil fungsi kita dengan argumen A, B, C, D, E, F. Perhatikan bahwa argumen pertama A menjadi pemenang pertama, sedangkan argumen kedua B menjadi pemenang kedua, dan argumen sisanya menjadi others di baris ketiga. Jadi ini adalah cara kerja dari sintaks REST ya. Misalkan kita memiliki sebuah array winners yang isinya adalah A, B, C, D, E, dan F. Dan kita memiliki kebutuhan di mana kita akan sering menggunakan elemen pertama dan kedua dari array, maka kita perlu menampung nilainya di variabel. Dengan menggunakan pemrograman dasar, maka kita bisa menuliskan kodenya menjadi let gold sama dengan winners index ke 0, let silver sama dengan winners index ke 1. Kalau kita simpan dan jalankan di browser, maka kita bisa melihat bahwa isi variabel gold adalah elemen pertama dari array, yaitu A. Sedangkan kalau kita melihat isi dari variabel silver adalah elemen kedua dari array, yaitu B. Kita kembali ke source code. Nah, dengan menggunakan sintaks baru destructuring, maka kedua baris kode ini bisa kita singkat dengan menggunakan let, kemudian kita buat kurung siku. Di dalamnya kita tulis gold, silver. Lalu sama dengan array winners. Kalau kita jalankan, maka hasilnya tetap sama ya. Kita memiliki array winners, dan kita memiliki variabel gold yang isinya A, lalu variabel silver yang isinya B. Kedua variabel gold dan silver ini adalah hasil salinan dari array. Jadi kalau kita mengubah nilai dari variabel gold, maka yang berubah hanya variabel gold saja, sedangkan array winners tidak berubah sama sekali. Bagaimana dengan elemen ketiga dan seterusnya? Nah, dengan menggunakan sintaks seperti ini, maka nilai ketiga dan seterusnya akan diabaikan. Namun apabila kita tetap ingin menggunakan nilai-nilai tersebut, maka kita bisa menggunakan sintaks REST di belakang silver. Misalkan kita tambahkan REST others. Dan sekarang kita memiliki variabel others yang isinya adalah elemen ketiga dan seterusnya dari array winners. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.